Bagawati Kurukula bermuka satu bermata tiga, mengenakan mahkota tempurung, tubuh berwarna merah. Ia sangat muda dan cantik. Di dalam tawa mengandung keroda, mengenakan jubah surgawi berwarna merah. Tubuh bagian bawah mengenakan gaun kulit harimau. Di depan dada terjuntai perhiasan yang terbuat dari batu mira atau permata berwarna merah. Berlengan empat, tangan kanan pertama memegang anak panah Utpala atau anak panah bunga. Tangan kanan kedua memegang ankusa Utpala atau kaitan bunga. Tangan kiri pertama memegang busur Utpala dan tangan kiri kedua memegang pasa Utpala atau tali bunga. Berdiri menginjak cakra candra yang di bawahnya terdapat Maheswara dan Maheswari. Sekujur tubuhnya dikelilingi oleh lingkaran sinar. Mula bumi dari Bagawati Kurukula adalah Amitabha Buddha. Di Tibet dan India, ia dikenal sebagai Dewi Asmara. Disebut juga sebagai Choming Fong, yang artinya teristimewa untuk ritual. Bersama Raga Widya Raja merupakan Adinata Mahafasikarana. Keagungan Bagawati Kurukula ada pada daya tariknya. Ia memiliki daya tarik yang sangat kuat atau powerful. Oleh karena itu, orang yang menekuni sadhana Bagawati Kurukula pasti semakin berkembang. Bisnis apapun yang dikerjakannya akan semakin besar. Adinata ini sangat penting. Bagawati Kurukula tidak hanya memberikan keberhasilan Vasikarana bagi hubungan asmara pria dan wanita, namun beliau juga bisa memberikan keharmonisan rumah tangga, lingkungan kerja, masyarakat, bahkan mampu menarik semua makhluk untuk berlindung kepadanya. Bagawati Kurukula mempunyai kekuasaan dan kekuatan yang besar, merupakan adinata penuh kuasa keagungan, dan juga memiliki kemampuan untuk menaklukkan 4 ikrar agung Kurukula Bagawati. Ikrar bumi, supaya semua insan memperoleh kemakmuran. Ikrar air, tolak bala dan penyembuhan. Ikrar api, Vasikarana paripurna. Ikrar angin, kekuatan Abicaruka. Rumus dari penekunan sadhana Bagawati Kurukula yaitu menggunakan 5 bunga merah dan 5 lilin merah, ditata semuanya, kemudian bersadana. Saat Anda telah menyelesaikan genap penjapaan 600.000 kali, Kurukula Bagawati akan menampakkan diri, permohonan Anda akan dikabulkan. Informasi pendaftaran silakan hubungi WA official Vihara Vajra Bumi Sriwijaya +62 821 7816 2318. Saudara-saudari Dharma, marilah kita mendengarkan Dharma Desana dari Vajra Acarya. 们在此恭敬合掌顶礼圣尊莲圣罗佛，真佛中历代传承祖师坛城之尊，感恩师尊诸佛菩萨的加持，今天同修一切吉祥，祈愿圣尊佛体安康，请佛住世，祈求师尊加持弟子众等身体健康和家平安，修法感应道行坚固。Kita ucapkan terima kasih kepada Maha Guru para Buddha Bodhisattva, Sisila Tantra Chen Focong, serta idam sadhana yang telah memberkati kita semua. Semoga doa dan cita-cita harapan baik kita terkabulkan, dan semoga kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Guru Dien Sen Sidi Hom. 师兄师姐，大家晚上好。Barusan kita lihat iklan kita yaitu Guru Kure Bagawati yang akan diselenggarakan di hari Minggu. Kurang lebih 4 hari lagi kita adakan homa tersebut. Nah, begitu penting, begitu bagus ya sadhana ini. Sesiung Suje, saya harap kalau bisa Anda bisa mengikutinya dan mendaftarkannya, karena apa? Bagawati Kurukure ini adalah satu idam yang luar biasa yang bisa membantu kita ya untuk menyukseskan karir kita gitu ya. Saya tidak panjang lebar, kita serahkan kepada Dien Pu Sangsi untuk menjelaskannya. Kita persilahkan.
Mari kita beranjali sejenak mengucap syukur dan terima kasih atas adistana dari Maha Guru Densen, dari para guru silsila, dari para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, dan Adinata Padma Kumara Putih beserta kerabat yang telah memberkati sadhana kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan sempurna. Om Guru Densen Siti Hom. Salam untuk sangse, para cuciao, hangcu, sesiung secie semuanya dimanapun berada. Selamat malam. Kayaknya nggak terlalu semangat ya. Ya, nggak terlalu semangat. Kenapa? Karena mau cerita ya. Kalau cerita kurukule mungkin ya tidak terlalu semangat, tapi kalau cerita Chaisen, wah, semangat sekali ya. Boleh kita cerita kurukule, kita pakai slide ya, pakai presentasi. Cerita kurukule FOMO ini sebenarnya banyak sekali ceritanya atau dharmanya yang bisa kita sampaikan kepada sesiung sece semua ya. Karena ini termasuk satu sadhana yang sebenarnya di dalam Tantrayana, ini sadhana kurukule Bhagawati ini merupakan sadhana wajib sebetulnya ya. Kenapa? Karena di dalam Tantrayana itu kita mengenal adinata atau idam itu ada menggunakan warna putih, kuning, merah, biru, hijau, biru atau hitam dan hijau. Ya, kenapa? Karena di dalam Tantrayana itu kita menggunakan sadhana karman, ya, sadhana karman, cemova. Kenapa? Karena di dalam Tantrayana terdapat sadhana karman ini merupakan sadhana yang bersifat duniawi, ya, duniawi atau lokia. Di mana sadhana-sadhana duniawi inilah yang sebenarnya di dalam sadhana tantra ini banyak orang yang ingin mempelajarinya. Kenapa? Karena kalau mendengar sadhana yang urusan duniawi, semua orang pada senang semua. Kenapa? Karena bisa menyelesaikan urusan duniawi dan menyelesaikan kita punya beban pikiran. Ya, bisa menghalau kita punya penderitaan. Nah, sebenarnya ketika zaman Sang Buddha, ya, Sang Buddha Gautama itu merupakan juga guru kita, guru utama dalam ajaran Buddha Dharma. Nah, Sang Buddha juga mengajarkan dharma duniawi dan non duniawi, ya. Seperti Maha Guru kita juga mengajarkan dharma duniawi dan non duniawi. Hari ini kita ceritakan tentang kurukule FOMO Bhagawati ya. Kita lihat ini di slide ini, kurukule FOMO itu kalau namanya FOMO itu pasti perempuan, Bhagawati ya. Nah, ini Anda lihat gambarnya aja sudah tahu ini FOMO ya. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya tulisan Mandarin. Terpaksa saya harus ngomong. Kalau Anda lihat mungkin nggak ngerti tulis apa sangse. Tulisan di situ itu ada artinya, itu nama kuruk FOMO, nama lainnya adalah Coming FOMO ya. Dalam bahasa tulisan Sanskerta ya. Ada tulisan dalam bahasa Sanskertanya. Kalau seandainya suatu hari tulisan itu Anda bisa baca ya, kurukule FOMO atau Coming FOMO. Nah, di dalam Tantrayana kurukule FOMO ini juga merupakan selain adinata, cinta kasih atau vasikarana, dia juga merupakan adinata yang melindungi para sadaka tantra yang menjalankan dan menjaga sila winaya. Ya. Nah, jadi bagi Anda semua sadaka tantra yang menjaga dan melaksanakan sila itu pasti akan memperoleh pemberkatan dari kurukule Bhagawati. Ya. Nah, ini penting sekali kita garis bawahi bahwa kurukule FOMO bukan hanya untuk menyempurnakan cinta kasih atau vasikarana, tapi dia juga membantu kita yang menjaga sila dan melaksanakan sila dengan baik pasti mendapat pemberkahan dari beliau dan mendapat perlindungan dari adinata ini, dari kurukule FOMO ini. Ya. Nah, ini perlu kita garis bawahi sesiung sece semua. Ya, bukan hanya kurukule saya mohon dia supaya
cinta kasih, pengasihan kata orangnya, bukan. Tapi dia juga bisa kita mohon untuk apa? Melindungi kita, melaksanakan dan menjalankan sila winaya. Itu sangat penting sekali. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya cerita apa? Ini dikatakan bahwa Kurukule Fomu itu, ya, dia punya pahala itu. Ini ganti. Ini saya mau minta Kurukule Fomu tarik satu sound system yang bagus nih. Ya, nanti saya visualisasi Kurukule Fomu punya kait itu. Minta kita punya ada Sesyung Sece yang berbodi cita. Ya, kenapa? Karena saya ingat sekali. Sebelum saya ceritanya, saya ingat sekali ketika Mahaguru ceramah. Mahaguru bilang ya, peralatan seperti sound system ini merupakan satu media yang harus diperhatikan dalam pembabaran Dharma. Ya, nah saya ingat itu kata-kata Mahaguru. Kenapa? Karena itu juga adalah sila winaya. Kenapa? Di dalam Tantra, kalau ingin membabarkan Dharma itu harus sejelas mungkin. Suara harus jelas biar yang mendengar itu tidak setengah-setengah. Dan pengetahuannya betul dapatnya. Ya. Nah ini saya ingat ketika Mahaguru berceramah di tahun 2011 datang di Vihara Vajrabhumi Sriwijaya. Ya. Nah, itu saya ingat sampai sekarang. Kenapa? Itu adalah sila, Sucun ada bilang. Itu adalah winaya, sila winaya. Di dalam Michiao, di dalam Tantra itu ada butirnya, yaitu butir ke-13. Ya, 14 winaya Tantra, butir ke-13. Nah, ini ada hubungannya dengan Kurukule, barusan saya cerita. Ya. Nah, ini kita mengatakan bahwa di dalam slide ini diceritakan, yang saya tulis ini, bahwa Kurukule Fomu itu, dia itu memiliki pahala. Pahalanya apa? Bisa membuat sadaka yang berlatih sadana Kurukule Fomu ini, yaitu melampaui trimasa. Artinya apa? Jika berhasil dalam pelatihan sadana Kurukule Bhagawati ini, bukan hanya berhasil dalam kehidupan ini. Mungkin dalam kehidupan yang lampau Anda pernah syu atau berlatih sadana Kurukule, berhasil dibawalah dalam kehidupan ini dan akan dibawa lagi dalam kehidupan yang akan datang. Ya, jadi keberhasilan dalam sadana Wasikarana maupun sadana yang lainnya bagi seorang sadaka tantra itu bukan hanya kehidupan ini. Ya, tapi ada kehidupan lampau, sekarang dan yang akan datang. Ya. Jadi kalau yang lalu kita syu mungkin belum berhasil, kita datang kembali, lahir kembali, kita kenal lagi ajaran Tantra, kita kembali syu, itu adalah untuk menyempurnakan semuanya. Ya, itu menyempurnakan kita punya sadana. Dan juga keberhasilan dari sadana Vasikarana dari Kurukule Fomu ini, ya, itu bisa membuat kita terkenal. Ya, terkenal, kita punya nama ini jadi terkenal. Ya. Yang lalu Lien Cui Sangse pernah ceritakan juga dari ceramah Mahaguru bahwa banyak artis dalam kehidupan lampaunya juga pernah berlatih sadana Kurukule Fomu. Ya, contohnya MG, Michael Jackson. Ya, contohnya Michael Jackson. Ada lagi, saya dengar ceramah dari Mahaguru juga mengatakan bahwa selain Michael Jackson ada juga penyanyi-penyanyi lain. Ya, dan ada lagi orang top yang sampai sekarang kalau kita sebut namanya Anda semua tahu. Nah, yaitu adalah Bill Gates. Tahu Bill Gates? Iya, juga sadana Kurukule Fomu, ya. Nah, kita tidak usah jadi Bill Gates aja ya. Sedikit aja keberhasilan Kurukule Fomu sudah bisa kita terkenal ya. Apalagi kita besar keberhasilannya. Kenapa? Karena dalam sadana Kurukule Fomu ini, keberhasilan cinta kasih itu ada skalanya, Sucun ada ngomong. Skalanya apa? Skala kecil, menengah, dan sangat besar. Dan bahkan presiden-presiden juga dulunya juga ada yang syu atau sadana Kurukule Bhagawati. Ya. Nah, inilah. Jadi kekuatan dari sadana
Bhagavati Gurukule ini itu sangat luar biasa, sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali, dan setiap orang ya itu harus punya cinta kasih. Ya, bukan kita hanya mohon supaya Gurukule memberkati kita dapat cinta kasih, tapi kita juga harus memancarkan cinta kasih dari diri kita juga. Ya, nah inilah kelebihan dari Adinata Gurukule Fomu. Dia itu cintanya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi semuanya. Ya, nah selanjutnya. Nah ini selanjutnya, ini ceritakan wujud atau bentuk dari Gurukule Fomu. Kenapa? Kalau untuk sadhana tantra kita harus tahu mudranya, visualisasinya, bijaksaranya, dan mantranya. Nah ini gambar rupang ini itu memberitahu kita bagaimana wujud dari Gurukule Fomu. Ya, Gurukule Fomu dia bermuka satu, memiliki 4 lengan, ya, dan bermata 3. Ya, ketika kita visualisasi atau kita kuansyang, kita harus kuansyang dengan sangat jelas wujud ini. Ya, jadi dia punya badan, dia punya lengannya 4, dia ada matanya 3. Ya, dan satu lagi rambutnya tegak ke atas. Ya, berwarna apa rambutnya? Kalau diwujudkan, digambarkan rupang ini, warnanya adalah warna orange, ya. Jadi merah ke kuning-kuningan, orange, ya. Nah, ya betul orange ya. Dan dia juga memakai perhiasan mahkota. Mahkota apa? Mahkota bukan mahkota dewa. Mahkotanya adalah 5 tengkorak. 5 tengkorak. Ya. Nah, di badannya Bhagavati Gurukule ini tergantung kalung. Kalung apa? Kalung dari kepala yang berjumlah 50. Ya, kepala itu berjumlah 50. Nah, dan dia punya pergelangan tangan, pergelangan kaki, pinggang, dadanya itu ada perhiasan. Perhiasan terbuat dari apa? Terbuat dari tulang belulang. Ya, tulang belulang. Badannya sangat ramping. Ya, tubuhnya berwarna merah. Nah, mata 3, mulutnya terbuka, giginya kelihatan seperti mau menerkam, tetapi bukan menerkam, tetapi dia setengah menyeringai. Nah, gini ya. Jadi antara ketawa, tidak ketawa, antara marah atau emosi, tidak emosi. Nah, gimana? Praktekkan sendiri. Kalau saya suruh praktek agak susah, kalau putung bingwang saya bisa. Kalau Gurukule Fomu saya tidak bisa. Tapi visualisasi bisa. Kalau saya tidak bisa praktekkan, begini ya. Kurang lebih lah ya. Nah, ini kita harus visualisasi demikian. Ya, wujud dari Gurukule Fomu itu. Ya, wujud Gurukule Fomu itu demikian. Nah, next selanjutnya. Tadi ada 4 tangannya, 4 lengannya. Nah, lengan dari Gurukule Fomu ini masing-masing memegang alat. Kita harus tahu tangan kanan dan tangan kiri, jangan terbalik. Kenapa? Ada orang yang tidak bisa bedakan kanan dan kiri. Bukan saya menghina ya. Ada yang tidak bisa bedakan yang mana kanan, yang mana kiri. Ya. Nah, tangan kiri pertama dari Gurukule Fomu itu memegang apa? Memegang busur. Ya, busur yang terbuat dari rangkaian bunga utpala. Kamu tahu bunga utpala itu apa? Yaitu bunga teratai sebenarnya. Yang kuncup-kuncup belum mekar, itu namanya bunga utpala. Tangan kiri pertama ya, pegang busur. Tangan kiri kedua pegang apa?
yaitu tangan kiri kedua memegang tali atau pasa yang juga terbuat dari rangkaian bunga-bunga. Tangan kiri, ya. Nah, itu tangan kiri pertama pegang busur, tangan kiri kedua pegang pasa. Tangan kanan yang pertama itu adalah pegang anak panah. Anak panahnya terbuat dari rangkaian bunga juga, bunga utpala namanya. Nah, tangan kanan yang selanjutnya yang satu lagi pegang apa? Yaitu pegang wajra kait. Pegang wajra kait. Ankusa. Ya. Nah, kamu tahu kalau bilang wajra kait itu pasti ingat namanya ingkusa. Kalau di sini ankusa. Sama kait. Fungsinya untuk apa? Mengait yang Anda inginkan. Di sini bukan hanya mengait pasangan kalau kita mau cari jodoh, tapi bisa mengait apa? Kalau yang kita buka bisnis, buka kerjasama, kait kita punya orang yang ingin kerjasama. Atau suami istri yang ingin punya anak, kait. Kait apa? Kait bayi, baby, mohon. Itu bisa. Ya, kait hal-hal yang baik, jangan kait yang hal-hal yang negatif. Jangan Abah bilang, coba kaitnya kurukule fomu, saya mau kait yang lain. Ya, saya tidak perlu jelaskan, Anda yang tahu. Ya, itu enggak boleh, susun Ada bilang. Kurukule fomu tadi adalah pelindung orang yang menjaga sila dan winaya. Ya, jadi tidak boleh sembarang kait, tidak boleh sembarang lepaskan tali juga, tidak boleh sembarang panah juga. Ya, nah ini. Sudah ya wujud kurukule fomu ya, sudah tahu ya. Supaya Sesiung Sece nanti hari Minggu sudah jelas sekali. Kenapa? Dari hari ini sudah belajar membayangkan visualisasi. Ya. Nah, selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, wujud kurukule fomu itu dia berdiri tetapi kakinya tidak lurus. Ya. Kakinya tidak lurus, bukan dia kena polio. Ya, bengkok ya, jangan salah ya. Wujud ini ada arti. Ya, wujud ini ada arti. Ya, wujud Bhagawati ini ada arti. Kaki kirinya sedikit ditekuk, kaki kanan sedikit diangkat seperti mau menendang. Kenapa ditekuk kaki kirinya? Artinya apa? Siap untuk memberikan pertolongan. Nah, kalau orang lari pasti ambil aba-aba, kakinya sedikit ditekuk, betul nggak? Gak mungkin orang lari kakinya lurus semua. Nah, inilah sebenarnya wujudnya Rupang itu ada artinya. Kakinya sedikit bengkok yang kiri, yang kanannya seperti mau menendang ke depan. Nah, dia berdiri di atas apa? Di atas cakra surya. Kamu tahu di atas cakra surya? Surya itu adalah matahari. Nah, kamu tahu kalau matahari itu temperaturnya apa? Panas sekali. Kurukule fomu dia bisa berdiri di atas cakra matahari. Kita tidak bisa. Tapi kalau kita gambar matahari kita tidak bisa. Tapi kurukule fomu di atas cakra matahari. Dia menginjak satu. Menginjak apa? Menginjak wujud perempuan yang di bawah itu. Wujud siapa itu? Itu adalah Tienmo, mara langit. Dia tijak mara langit. Artinya apa? Bisa melakukan sadhana abicaruka dengan menggunakan kurukule Bhagawati. Menaklukkan orang-orang yang tidak kita senangi atau yang mengganggu kita khususnya. Ya, nah ini kurukule fomu ini. Wujudnya tadi udah jelas ya. Nah, selanjutnya lagi. Jangan lihat itu terus. Masih banyak slide-nya. Masih boleh ngomong ya? Kalau sudah ngantuk ngomong, kasih tahu Sangse, disambung aja hari Minggu Sangse. Ya, ini kasih tahu juga bahwa di dalam slide ini cerita apa? Itu bahwa kurukule fomu itu wujudnya perempuan cantik bagaikan anak gadis masih muda umur 16 tahun. Nah, ya, kita bisa bayangkan, ya. Nah, dan badannya, seluruh badan dari kurukule fomu itu warnanya merah, seperti api yang menyala. Ya, seperti api yang menyala.
Dia memiliki 4 lengan. 4 lengan melambangkan apa? Dia bisa kita mohon untuk melakukan tolak bala, menambah berkah atau rezeki, cinta kasih dan penaklukan atau abicaruka. Ya. Dan 4 lengan ini juga melambangkan apa? Melambangkan Maitri, Mudita, Karuna, UPK. Maitri, Karuna, Mudita, UPK. Ya. 4 catur Brahma Wihara. Dia punya lengan 4. Kurukule Fomu, dia memiliki alat atau faci yang dipegangnya itu memiliki fungsi atau makna masing-masing. Yaitu apa? Panah, tali, dan satu lagi kait. Itu fungsinya apa? Melambangkan apa? Melambangkan mengontrol sifat batinnya kita. Atau pikiran liar kita itu dikontrol. Ya, kenapa? Karena pikiran yang paling sulit dikendalikan itu adalah pikiran kita ini. Nah, itu dia dilambangkan dengan bunga tadi, panah bunga, kaitan dan tali atau pasa tadi. Ya. Nah, itu memiliki arti demikian. Kurukule Fomu punya faci. Satu lagi busur. Nah, busur itu memiliki fungsi. Itu memiliki fungsi melambangkan kekuatan. Kung, justru liliang. Ya. Nah, di sini saya ingin kasih tahu kepada Sesung Sece semua bahwa sadana Kurukule Bhagawati ini bukan hanya untuk orang-orang yang menekuni seni, bisnis atau dagang atau yang berhubungan dengan mencari uang, tapi siapapun perlu Kurukule Fomu, termasuk orang tua, hubungan orang tua dan anak, hubungan guru dan anak murid, ya itu semua kita memerlukan namanya cinta kasih atau vasikarana, ya. Nah, ini penting sekali idam Kurukule Fomu ini sebenarnya. Nah, saya cerita sedikit lagi. Sebenarnya di dalam Tripitaka yang diterjemahkan dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Mandarin, ya, Kurukule Fomu ini disebut juga sebenarnya ada nama lain, yaitu adalah Kulo Pusa. Kulo Pusa, dan dia merupakan penjelmaan atau manifestasi dari Buddha Amitabha. Ya, dia merupakan manifestasi atau penjelmaan dari Buddha Amitabha. Nah, kemarin ada yang tanya sama Sangse, Kurukule Fomu ini sebenarnya tugas utama atau fungsi utamanya untuk cinta kasih, ya. Jadi kita tidak boleh daftar untuk cautu, ya. Nah, saya kasih tahu bahwa Kurukule Fomu bisa kita daftar untuk menyeberangkan arwah leluhur atau arwah-arwah yang berhubungan dengan kita. Kenapa? Karena Kurukule Fomu dia punya mula bumi, dia punya penti, itu adalah Buddha Amitabha. Dan dia merupakan jelmaan dari Buddha Amitabha. Ya, seperti halnya juga Manohara, Dewi Manohara juga merupakan penjelmaan dari Amitabha. Dewi Manohara juga tubuhnya warna merah, sama seperti Kurukule Fomu. Ya, penjelmaan dari Buddha Amitabha. Jadi kita bukan hanya mohon kepada Kurukule Fomu untuk cinta kasih atau vasikarana, kita boleh mendaftarkan untuk penyeberangan arwah. Ya, bisa untuk tolak bala, menambah berkah dan menaklukkan. Ya. Nah, ini selanjutnya. Di dalam Tantrayana Tibetan, khususnya aliran Sakyapa, ya. Nah, di sini khususnya aliran Sakyapa, mereka sangat menjunjung tinggi sadana Kurukule Fomu. Ya, di aliran Tantrayana, aliran Sakyapa, itu tantra kembang, mereka sangat menjunjung tinggi sadana Kurukule Fomu. Nah, ada satu buku yang menuliskan tentang sadana Kurukule Fomu ini yang dijunjung tinggi oleh aliran Tantrayana Sakyapa. Itu ada tulisan dalam bahasa Mandarin buku itu, ya. Zhongjiao Liu Pai Jing Shi.
Nah, buku ini menuliskan apa? Bahwa dalam aliran Tantrayana Sakyapa, sadhana Kurukule Fomu ini merupakan sadhana rahasia dan jarang diajarkan kepada umum. Ya, jarang diberitahukan kepada orang umum. Nah, dan disebut sebagai satu sadhana rahasia yaitu Sesan Cinfa. Jadi 13 sadhana emas ya. Dan di dalam aliran Tantrayana Sakyapa, Kurukule Fomu ini merupakan salah satu idam merah. Sebenarnya di dalam Tantra Sakyapa itu ada 3 adinata merah. Nah, 3 adinata merah yaitu San Hongchun. 3 adinata merah di dalam aliran Tantra Sakyapa itu adalah salah satunya Kurukule Fomu. Ada 2 lagi, siapa 2 lagi? Yaitu adalah Ganapati, Ganesha, dan satu lagi adalah Ta Zecai Tien, yaitu adalah Maheswara. Jadi di dalam Tantrayana aliran Sakyapa, ya Tantra Tibet Sakyapa, ini sadhana Kurukule Fomu ini merupakan sadhana rahasia dan merupakan salah satu adinata merah. Nah, di dalam Tantrayana Sakyapa itu ada 3 adinata merah. Kurukule, Ganapati, dan Maheswara. Nah, ini merupakan satu rahasia ya. Dan di dalam Tantrayana Sakyapa sendiri itu sangat menjunjung tinggi yaitu sadhananya yaitu adalah sadhana Hevajra, Si Cingkang. Hevajra. Dan di dalam kitab Hevajra yaitu Si Cingkang Si, ya Si Cingkang Si, itu dikatakan bahwa ada tertulis tentang sadhana Kurukule Bhagawati. Slide selanjutnya. Nah, di dalam Si Cingkang Si ya, itu ada ditulis tentang sadhana Kurukule Fomu. Si Cingkang Si ini diterjemahkan dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Mandarin ya. Di dalam Tripitaka dalam bahasa Mandarin yang disebut dengan satu kitab yaitu Foshuo Tapei Gongzi Jinggang Dajiao Wang Yi Gui Jing. Ya, di mana yang menerjemahkan kitab ini bernama adalah Fahu Tase. Ya, Fahu Tase yang menerjemahkannya. Foshuo Tapei Gongzi Jinggang Dajiao Wang Yi Gui Jing. Saya kasih tahu kepada Sesyung Suje semua bahwa itu adalah kitab rujukan untuk Anda semua bagi yang ingin mempelajari sadhana Hevajra. Kitab ini sudah dirangkum oleh Mahaguru kita menjadi satu buku yang menceritakan tentang Hevajra. Bukunya ada di tangan saya, kebetulan saya punya buku Mahaguru di nomor 201. Mana ini? Kelihatan di sini ya. Nih, Ta Le Zong De Kong Xing. Inilah Foshuo Tapei Gongzi Jinggang Dajiao Wang Yi Gui Jing. Ini kitabnya, ditulis oleh Mahaguru kita tentang Si Jinggang. Dan di dalam ini saya baca sekilas ada mantra untuk cinta kasih. Jing Ai Zhou itu adalah Om Guru Gule Juri Soha. Di dalam kitab ini Secun tulis Jing Ai Zhou. Mantranya Om Guru Gule Juri Soha. Jadi kalau kita belajar Tantrayana untuk meningkatkan kita punya daya cinta kasih, daya wasikarana, daya tarik, bukan hanya daya tarik, daya tebar pesona. Banyaklah membaca mantra cinta kasih ini, Jing Ai Zhou. Nah, dan Mahaguru juga mengatakan bahwa Kurukule Fomu punya mantra itu baca sampai berapa ratus ribu kali? 600.000 kali. Ya, panjang ya 600.000 kali. Tapi kalau kita ingin berhasil 600.000 kali itu hanya sebentar. Ya, yang dikatakan oleh Mahaguru kita, Secun, itu bukan omong kosong. Kenapa? Karena mantra Kurukule Fomu ini
ada orang yang sudah buktikan 600.000 kali. Ya, dia berhasil baca dan dia ingin dapat suami sesuai yang dia ingin orang ini dapat. Ya, orang yang dicari-cari suaminya itu, ya, sampai bingung juga kok tiba-tiba bisa nikah sama dia. Dia suaminya sendiri cerita. Ini saya cerita bukan kaiwansial, betul-betul ada kenyataannya. Kenapa? Mahaguru bilang, ya, 600.000 kali mantra Guru Kurefomu berhasil kamu japa, itu kamu dapat kaning atau kamu dapat mimpi, kamu sebut aja orang itu, kamu lewat depan dia atau di belakang dia, kamu tiup dia, dia kena kong tau. Secun ada bilang, jadi ya, jangan sembarang baca mantra juga. Jangan sembarang tiup. Ya. Ada juga secun bilang, jangan salah tiup apa? Lihat dari belakang kelihatan cantik, nggak taunya di depan ama-ama. Tiup dia, amanya noleh, mateng kita. Ya, saya kasih tahu kepada secun suci bahwa kekuatan mantra dari Guru Kurefomu atau Ching Ai Cho ini itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa sekali. Ya, jadi inilah seperti yang saya buatkan slide ini, ya, ada tulisan kitab-kitab ini. Itu ada ditulis oleh Mahaguru kita dalam satu buku. Itu Fosuo Tape Gongzi Jingkang Ta Jiao Wang Yi Gui Jing ini, itu ceritakan tentang sadhana Hewajra. Termasuk di dalamnya itu ada cerita ketika Sang Buddha Gautama, yaitu bukan menaklukkan, tetapi apa? Ketika Sang Buddha, kalau kita pernah baca riwayat hidup Sang Buddha Gautama itu pernah apa? Pernah diserang oleh segerombolan gajah, ya, gajah mabuk. Nah, di dalam kitab ini ada cerita itu. Sang Buddha pakai ilmu apa? Pakai sadhana apa? Bukan ilmu, sadhana apa? Sang Buddha menggunakan satu mantra. Ya, ingin tahu mantranya? Silakan baca buku ini. Ceritanya ini Buddha menggunakan mantra itu untuk menghentikan gajah yang mabuk. Siapa yang melepaskan gajah mabuk? Yaitu adalah Dewa Datta yang dibantu oleh seorang raja yang bernama Azi Suwang. Ajustra kalau nggak salah, Raja Ajustra. Nah, tapi Sang Buddha berserta rombongan Sang Buddha lari semua menggunakan kesaktian, terbang ke angkasa. Tinggal Sang Buddha dan muridnya aja ditinggal. Tapi Sang Buddha bilang, tenang saja, dibacakan mantra, gajah ngamuk pun jadi menurut. Ya, itu di dalam Fosuo Tape Gongzi Jingkang Ta Jiao Wang Yi Gui Jing. Ya, ini ada. Kalau Anda ketik huruf Mandarin ini di Google, itu akan keluar kitabnya dalam bentuk PDF. Tapi tulisan Mandarin tidak ada Han Yi Pinyin. Ya. Nah, Mahaguru ini merupakan salah satu sumber sadhana Hewajra. Secun ada ngomong. Salah satu sumber, tapi ada sumber lain juga yang mendasari penulisan buku ini. Mahaguru ada tulis di dalam buku ini, salah satunya sumbernya ini, kitab ini. Ya, tapi ada sumber lain, yaitu apa? Ajaran lisan yang diajarkan oleh guru sesepuh, yaitu Satya Chen Kong Sangse, Dejong Rinpoche, yang mengajarkan secara lisan kepada Mahaguru. Dan juga buku ini ditulis juga oleh Mahaguru berdasarkan pengalaman secun melatih sadhana Hewajra. Ya, nah itulah. Jadi untuk Guru Kurefomu saya rasa cukup sampai sekian. Terima kasih. Ya, ini merupakan pengetahuan untuk Sisyong Suce semua, ya, bahwa Guru Kurefomu ini sangat luar biasa sekali dan juga banyak rahasia-rahasianya. Ya, salah satu mantranya 600.000 kali itu kalau kita ingin silakan baca. Ya, inilah Guru Kurefomu
Bagi Anda yang ingin siu kurukule FOMO ya, saya kasih tahu kepada Anda harus mohon kepada Maha Guru menulis surat untuk memberi abhiseka. Tidak mau siu, enggak apa-apa, Anda cuma baca mantra, boleh enggak? Boleh, Secun ada bilang baca mantra, boleh. Dan yang paling penting, ya, kurukule FOMO, itu ada rahasia sadhana ini, yaitu apa? Di persembahannya. Yaitu Anda harus kungyang, lilin, 5 buah dan bunga warna merah 5 buah. 5 kuntum. Ya, lilin 5, bunga merah 5 juga. Harus warna merah. Kenapa warna merah? Karena merah melambangkan semangat, spirit. Dan juga melambangkan perasaan kita yang penuh dengan sukacita. Nah, jadi kepada Sesyong Sece, semua yang ada di vihara, ya, nanti hari Minggu kurukule FOMO pakai baju merah. Ya, kalau mau cat merah rambutnya silakan, tapi jangan ditegakkan. Ya, mau cat merah silakan. Kenapa? Karena pernah terjadi, ya, dulu ada kita punya Sesyong, karena ingin siu Huang Caisen sudah pakai baju kuning, kepalangan rambutnya dicat kuning juga, di bonding. Biasanya rambutnya putih, ubanan. Sekali dia datang, kita lihat, kenapa rambut kamu jadi kuning? Mau siu Huang Caisen. Biar siang in katanya. Ya, nah, ini kita boleh pakai baju, ya, baju merah, persembahan. Silakan bawa persembahan Anda yang Anda ingin persembahkan. Ya, kurukule FOMO. Sebenarnya persembahan apa? Namanya FOMO. Kalau yang Sece pasti tahu ya, bawa persembahan apa? Anak-anak muda juga pasti tahu. Bawa kosmetik. Ya. Bawa pencuci muka. Bawa lipstik. Nah, silakan boleh. Bawa makanan juga boleh. Ya, bawa kue juga boleh. Ya. Jadi sebenarnya kurukule FOMO ini bawa angpau kertas merah ya sang saya. Ya, kurukule FOMO ini setiap orang itu pasti membutuhkan beliau. Kenapa? Memohon dia punya kekuatan pemberkahan supaya kita punya daya cinta kasih kita di badan kita ini terpancar, atau kita bilang auranya. Nah, itu auranya itu, ya. Nah, di sini juga ada tambahan ya. Tambahan apa ini? Tambahan dari kurukule FOMO punya, tadi saya bilang alat-alat faci ya. Ini kita dari dari tim ofisial VPPS ini ada persiapkan persembahan alat faci atau Dharma Yudam dari kurukule Bhagawati. Tapi ini persembahan ini terbatas. Kenapa? Karena ini buatnya tidak gampang, tidak mudah seperti yang Anda lihat hari ini ada di tangan saya. Ya, ini butuh energi ekstra. Kenapa? Karena perlu dipikirkan bagaimana caranya. Inilah salah satu caranya menggoda kurukule Bhagawati. Ya, karena untuk dapat cinta kasih itu tidak gampang. Apalagi Anda yang ingin cari jodoh, menaklukkan hati pria maupun wanita idaman Anda bukanlah hal yang gampang. Ya, tapi bisa dibantu oleh kekuatan Maha Guru kita, kekuatan dari kurukule Bhagawati. Nah, ini yang paling penting. Jadi, Sesyong Sece yang semua hari ini ikut di live streaming, ya, sudah dengar. Nanti hari Minggu jangan lupa ikut live streaming dan ikut daftar kayu homa. Ya, ikut daftar formulir, ikut daftar apa saja yang Anda ingin daftar. Ya, atau Anda ingin kungyang, silakan hubungi dari official kita. Nah, kita sama-sama, walaupun Anda menyaksikan secara live streaming, ya, tapi kekuatan mantra itu pasti sampai ke tempat Anda, dan kekuatan adistana dari kurukule FOMO juga pasti sampai ke tempat Anda. Dan kita homa ini, kurukule FOMO ini, kita akan pasang mandala ya. Mandala dari kurukule FOMO yaitu memanah 10 penjuru. Ya, pasti tidak ada yang terlewatkan kalau namanya 10 penjuru ya. Panah kita ada 108 sesuai yang diajarkan oleh Maha Guru. Ya. Nah, mandala ini, mandala memanah 10 penjuru ini ya, sebenarnya
memiliki makna atau rahasia yang sangat dalam. Rahasianya apa? Saya kasih tahu sedikit, nanti hari Minggu baru kita cerita lagi. Rahasia dari mandala ini adalah melambangkan jagat raya. Karena kuru kulifomu itu ada berhubungan dengan 12. Seeltien, ersepatien. Jadi ada, kalau bilang ersepatien tahu ya, 28 dan satu lagi 12. Seeltien. Nah itulah, jadi kita ada mandala kuru kulifomu, nanti hari Minggu akan kita jelaskan kepada Sesiung Sece semua. Ya, inilah. Jadi saya rasa cukup sekian. Terima kasih untuk hari ini. Om Mani Padme Hum. Nah, itulah dari panjang sekali cerita Kuru Kurefomu. Saya ingat ada xiaohua, ada lelucon. Ada orang siu Kuru Kurefomu. Dia tadi saya bilang kan, dia gitu kan. Tiup ama-ama itu yang ditiupnya. Dia bolak balik kaget. Tidak baca, tidak bisa lagi, sudah ditiup. Gitu. Tengah malam, ama-ama itu ketok pintu dia. Tok tok tok. Kira yaus. Kasih kunci sama dia. Dia bilang, ini kamar saya. Dia bilang, dia kasih kunci kamar dia sama yang bujang itu. Xia dao ta ban si, soi bu kei luan yong. Jadi tidak boleh sembarang pakai. Tiup dari belakang, ya nggak berani tiup dari depan. Terus Kuru Kurefomu ini, ya memang luar biasa. Itu bukan Dien Pusang bilang ada orangnya. Saya pun ada orangnya yang telah berhasil dia tuh. Dia tidak siu saja, dia hanya baca saja mantra Kuru Kurefomu. Sekuru Kurefomu Singco, dia baca aja. Jadi dia pakai liontinnya. Saya ada liontinnya enggak dikeluarin ya. Nah, ada di belakang altar saya ini ada liontin Kuru Kurefomu. Orang itu, saya punya itu liontin. Punya liontin itu, saya kasih dia pinjam pakai. Dia pinjam pakai, berhasil. Ingkusa. Nah, akhirnya sudah selesai saya janji sama dia. Kamu sudah berhasil, harus kembali ke saya. Kembali ke saya dia. Barangnya dikembalikan saya. Saya taruh di meja ini. Kemarin tuh hilang, saya kaget sekali. Wah, 有人偷掉我的这个Kuru Kurefomu的牌。原来找来找去，所以我站起来找的时候，我看到后面去，把我放到后面去， taruh di belakang. Jadi itulah. Jadi Sesiung Sece kalau mau berhasil, ya boleh sewa. Kaiwansiau, bukan betul-betul ya. Boleh pinjam, boleh cari Kuru Kurefomu punya liontin. Tapi saya punya liontin ini khusus. Orang yang berjodoh baru bisa dapat. Ya tidak berjodoh tidak dapat. Karena apa? Dia punya Kuru Kurefomu ini dibuat dari serbuk merah. Nah, saya nggak keluarkan, nanti hari Minggu ya, Dien Pusang akan jelaskan itu. Nah itu. Jadi soi kan ni maksud Kuru Kurefomu, kalau Anda ingin berhasil cepat daftar. Daftar sebagai donatur atau dalam formulir kalau kamu mampu jadi donatur. Ya, kalau mampu lagi sekaligus beli persembahannya untuk mendapatkan keberhasilan. Mulai hari Minggu nanti sudah selesai, baca terus mantranya agar doa dan harapan kita berhasil begitu ya. Oh nanti ya Minggu. Sekarang akan putar Sikan Ubo. Dia akan diputarkan video untuk visualisasinya. Oh gitu ya. Oke, kita persilakan.
Putar video. Visualisasi Gurukula Bhagawati. Membentuk mudra Gurukula Bhagawati. Bijaksaranya adalah culi berwarna merah. Mantra Gurukula Bhagawati adalah Om Kulu Kule Culi Soha. Bervisualisasi di angkasa muncul aksara Rang. Aksara tersebut berubah menjadi cakra surya. Di tengah cakra surya terdapat bijaksara Culi. Bijaksara tersebut memancarkan cahaya berwarna merah, mengundang kehadiran Gurukula Bhagawati. Gurukula Bhagawati memiliki 1 muka dan 4 lengan, tampak muda dan ayu. Muka seperti tertawa tetapi tampak marah. Tubuh berwarna merah dan anggun. Sepasang tangan yang berada di tengah memegang sebuah busur dan panah. Tangan kanan bagian bawah memegang vajra kait. Tangan kiri bagian bawah memegang tali. Kaki kanan diangkat dan kaki kiri sambil menekuk berdiri di atas mara. Gurukula mengenakan mahkota tengkorak dan di bagian tubuh atas mengenakan pakaian surgawi. Di bagian tubuh bawah mengenakan rok kulit macan. Sadaka bervisualisasi Gurukula Bhagawati menetap di cakra puncak. Visualisasi di tengah cakra hati kita terdapat sebuah teratai. Di tengah teratai terdapat cakra surya dan terdapat bijaksara culi. Bijaksara tersebut memancarkan sinar, mengundang kehadiran Gurukula Bhagawati untuk masuk ke dalam tubuh kita melalui nadi tengah. Seketika itu, kita berubah menjadi Gurukula Bhagawati. Itulah visualisasinya. Nanti minggu saya keluarkan semua barang-barang kure-kure. Ada kure-kure fun, ada apa? Cing Ivan ada, saya masih simpan saya barang itu. Dulu waktu dulu itu Sercun pertama kali cuan, ada barangnya itu, tapi sekarang nggak tahu masih ada nggak itu jual, nggak tahu ya. Saya ada, ini Pusang juga ada ya. Itu karena apa? Woman siau kure. Oke, ya. Jadi kita jumpa lagi. Nah, kita kembali ke cuciau kita dulu ya. Demikianlah Dharma Desana dari para Vajra Acarya. Semoga saudara-saudari Dharma mendapatkan pencerahan rohani, iman bertambah kokoh, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Marilah kita berdiri, kita akan memohon Maha Guru untuk memberkati. Mari kita kembali menghadap altar. 主真佛观想大力法100根本传承上师及十方三世一切佛 Om Ah Hum 200诸菩萨 Om Ah Hum 300护法金刚 Om Ah Hum 4平等一切手。好的。Kita semua pakai baju kure-kure ini. Baju merah. Oke, kita jumpa lagi di hari Minggu dengan upacara Homa kure-kure. Jangan lupa. Ya Wangsi. Jam 6.30 6:30 6点半我们礼拜天跟大家见面。谢谢。